Oke, berjumpa kembali di channel Avanti Studio. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat visualisasi data menggunakan Python dan library Matplotlib. Jadi kita mempunyai sebuah datanya supaya lebih mudah dibaca, supaya lebih mudah diterangkan. Kita buat visualisasinya dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk statistik. Jadi audiensnya akan lebih paham mengenai hasil datanya. Kita menggunakan library Matplotlib. Library Matplotlib ini merupakan library untuk visualisasi data di Python agar tampilannya lebih interaktif. Oke, langsung saja di sini kita buat sebuah program menggunakan bahasa Python untuk membuat visualisasi data. Oke, di sini di desktop saya sudah membuat sebuah directory bernama Matplotlib. Kemudian di sini saya sudah mempunyai sebuah datanya itu dalam bentuk pickles. Pickles ini merupakan extension yang hanya bisa dibaca oleh Python. Jadi data yang akan kita olah adalah data penjualan buah tahun 2017. Jadi ini adalah data penjualan buah. Kita akan membuat visualisasi datanya dalam sebuah grafik. Oke, kemudian di sini kita buka command prompt. Kita buka di directory Matplotlib ini. Kita ketikkan cmd. Ya, ini kita sudah membuka command prompt, dan command prompt ini dia akan berlokasi di Matplotlib. Oke, kemudian di sini kita harus menginstal library Matplotlib terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah pip install Matplotlib, kemudian klik enter. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau di sini di tempat saya ini sudah terinstall library Matplotlib. Oke, selain library Matplotlib kita harus menginstal library pickles. Library pickles, pip install pickles, seperti ini, supaya dia bisa membaca format pickles. Klik enter. Ya, di sini juga saya sudah berhasil menginstal library pickles di laptop saya. Untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstall, tinggal kita masuk saja ke Python, lalu kita coba import Matplotlib, lalu juga kita coba import pickles. Ya, pickle nggak pakai s, ya seperti ini. Kalau tidak ada error, maka kedua library ini sudah berhasil terinstall di laptop kita masing-masing, seperti itu. Oke, ini saya exit seperti ini. Kemudian di sini saya akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menerangkan bagaimana cara untuk membuat visualisasi data menggunakan Python dan Matplotlib. Di sini saya ketikkan Jupyter Notebook, enter. Ya, seperti ini. Ini kita masuk ke alamat localhost ini. Ya, ini ya. Ini adalah directory Matplotlib yang tadi, yang sudah berisi data fruit shells.pickles. Oke, di sini kita buat sebuah file Python baru. Ya, kemudian kita isikan namanya dengan bar chart. Ya, kita klik rename. Jadi kita akan membuat sebuah bar chart atau diagram batang untuk menampilkan data penjualan buah selama tahun 2017. Oke, di sini kita buat sebuah keterangan dulu ya. Kita buat sebuah header seperti ini. Kita isikan visualisasi data penjualan buah tahun 2017. Oke, seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus melakukan import library. Ya, kita harus memasukkan library yang dibutuhkan. Sini kita import library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan adalah
library matplotlib ya, seperti biasa. Import matplotlib.pyplot as plt, kemudian kita import pickles, ya. Jadi di matplotlib itu ada pyplot, kita lihat di sini pyplot ya. Di sini ada library pyplot, matplotlib pyplot. Ini merupakan fungsi yang ada di matplotlib yang digunakan untuk membuat sebuah grafik. Jadi kita harus menambahkan pyplot untuk lebih spesifik ya. Seperti ini ya, tambahkan pyplot seperti ini. Ini kita harus import dulu library-nya. Setelah diimport ya, sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk load datanya. Kita load datanya, kita berikan seperti ini, load data ini markdown. Datanya adalah data yang tadi saya tunjukkan, yang berekstensi pickles, fruit cells pickles. Oke, di sini kita load menggunakan fungsi with open kurung buka kurung tutup, kemudian nama datanya adalah fruit cells pickles. Kemudian kita tambahkan parameter RB di sini. Jadi maksud RB di sini adalah RB artinya read binary. Ya, kita tambahkan parameter RB ya. RB artinya read binary data. Jadi data yang kita baca adalah data yang berupa data binary. Kemudian tambahan sini as f titik 2 seperti ini. Kemudian enter, lalu kita buat sebuah variabel data sama dengan pickles load f seperti ini. Terus kita run, bisa pakai run seperti ini atau bisa kita shift enter ya. Ini juga sama untuk running ya. Kemudian kita coba tampilkan datanya menggunakan fungsi print seperti biasa, print data. Kemudian kita shift enter ya. Ini adalah datanya ya. Datanya ada 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 tuples. Jadi di sini kita punya list, di dalam list itu ada tuples ya, ada tuples. Isi dari tuplesnya ini ada buah, nama buah, dan jumlah buahnya. Jadi jumlahnya ini dalam juta ya, 50 juta, 12 juta, 43 juta, 38 juta. Jadi di sini ada data yang berupa kategorik dan numerik ya, ada data numerik. Ya, di sini kita coba pisahkan datanya, data yang ada di dalam tuples ini kita coba pisahkan. Oke, di sini kita coba untuk pisahkan data yang ada di tuple ya, seperti ini. Kita pisahkan data yang ada di tuple. Cara memisahkannya kita buat dua variabel namanya fruit dan numSort misalkan. Jadi fruit itu nama buahnya, numSort itu jumlah yang terjual. Kemudian kita di sini menggunakan fungsi zip, terus kita pakai asterisk seperti ini, terus data. Jadi asterisk seperti ini itu untuk memisahkan yang ada di dalam tuple sini. Oke, seperti ini. Terus kita coba run, shift enter. Terus kita coba cetak isinya, print fruit, lalu print numSort. Kita shift enter ya, seperti ini. Jadi datanya yang tadinya jadi satu sekarang sudah terpisah. Ini data buahnya, terus ini data jumlah buahnya. Ini apel jumlahnya 50, kemudian anggur nanti 12, pear 43, dan seterusnya ya. Setelah kita tahu datanya seperti ini, tinggal kita buat visualisasinya menggunakan grafik batang ya. Kita akan menggunakan grafik batang atau bar chart. Untuk membuat sebuah bar chart kita membutuhkan sebuah fungsi bernama bar. Jadi kalau sebelumnya kita lihat di website resmi Matplotlib
di pyplot. Di sini di pyplot ini mempunyai banyak sekali fungsi. Salah satunya ada fungsi bar. Kalau kita klik bar ini, ya dia mempunyai parameter ya. Ini pada parameternya. Parameter ini digunakan untuk membuat sebuah grafik. Ya, kita harus mengikuti parameter yang ada di pyplot ini. Di sini sebelum membuat grafik, kita tentukan dulu panjang datanya. Untuk menentukan panjang data, kita menggunakan fungsi len. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama barcode. Kemudian di sini di dalam barcode ini saya tambahkan fungsi len dalam kurung fruit. Seperti ini. Ini untuk mendapatkan panjang data dari buah. Jadi buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data nanti. Oke, seperti ini. Kemudian kita shift enter. Nah, setelah kita mendapatkan panjang datanya yang tersimpan di barcodes ini, selanjutnya di sini kita tampilkan datanya menggunakan fungsi bar, plt bar seperti ini. Kemudian bar underscore code, kemudian koma 6 sold. Ya, ini untuk menampilkan jumlah buah yang terjual ya. Seperti ini. Selanjutnya kita run. Ya, ini tampilannya itu nanti nilai sumbu X ini masih berupa numerikal ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk sumbu Y nya sudah benar, dia menampilkan data numerikal. Ini data yang diambil dari numsold ini, karena kita kan tampilkan numsold ya. Ini visualisasi data dari penjualan buah menggunakan diagram batang atau bar chart. Selanjutnya kita akan mengubah nilai dari sumbu X ini, kita ganti dengan nama buahnya. Oke, untuk menggantinya kita masih tetap membutuhkan kode ini. Jadi ini kode untuk sumbu Y nya kita masih butuh. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, di sini kita ganti koordinat X dengan nama buah menggunakan fungsi plt, tetap plt bar, kemudian barcode sama barcode, tetapi di sini kita menggunakan parameter fruit ya, seperti ini. Kemudian coba kita tampilkan menggunakan plt show seperti ini, shift enter ya. Oke, seperti ini ya. Oh, ini masih salah tampilannya, jadi tampilannya malah jadi seperti ini. Kita ganti, harusnya ini bukan bar tetapi ini xtext seperti ini ya. Shift enter ya sudah berubah, jadi tidak menggunakan bar. Untuk mengganti koordinat X menggunakan xtext seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk membuat visualisasi data dari data penjualan buah. Untuk menambah keterangannya, misalkan kita ingin menambahkan judul atau title, tinggal tambahkan saja plt title seperti ini. Kita beri nama, yakni jumlah penjualan buah tahun 2017 ya. Kita shift enter, muncul jumlah penjualan buah tahun 2017. Terus supaya orang paham sumbu Y ini apa, kita berikan keterangan plt titik Y label. Jadi kita membuat label di sumbu Y. Kemudian kita isi jumlah buah dalam kurung juta, jadi dalam juta ya, juta. Sip. Kemudian shift enter ya. Ini sudah terbentuk visualisasi data dari penjualan buah. Kita menggunakan grafik batang atau bar chart. Oke, di sini di bar ini juga mempunyai beberapa parameter seperti color, add color, line width, dan lain sebagainya. Kita coba menggunakan parameter color. Di sini kita tambahkan bar ini, kita tambahkan color
sama dengan, misalkan saya isikan green, nah, seperti ini. Shift enter, ya dia berubah menjadi warna hijau. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat visualisasi data menggunakan Matplotlib. Kita membuat sebuah grafik batang untuk menampilkan jumlah penjualan buah tahun 2017. Jadi seperti itu step-stepnya, cukup gampang, kodenya juga cukup singkat. Saya yakin kalian bisa. Oke, sekian untuk tutorial pembuatan visualisasi data menggunakan Python dan Matplotlib. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.